Halo semuanya, perkenalkan namaku Dian. Aku adalah salah satu mahasiswi senior eksekutif dari Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, kelas Yogyakarta. Jadi di kesempatan kali ini aku akan mengulas sedikit tentang bagaimana sih implementasi dari sebenarnya yang ada di teori, kemudian dalam kehidupan profesional itu benar-benar diimplementasikan atau tidak. Nah, untuk topiknya sendiri itu akan membahas mengenai bagaimana sih seorang leader itu berkomunikasi dengan pihak eksternal. Terutama untuk kasus yang ini adalah ketika menghadapi kondisi krisis. Nah, kalau misalnya kita baca dari buku yang ditulis oleh Barrett, langkah pertama ketika kita mau melakukan komunikasi eksternal adalah dengan melakukan pemetaan terhadap stakeholdernya. Ketika terjadi padam yang cukup luas di Jawa Bali dan itu baik di sisi internal maupun di eksternal itu semuanya harus kami kelola dengan baik. Nah, kalau di sisi eksternal kita tahu ada pemerintah, kemudian ada pelanggan pastinya. Jadi kemudian ada pelanggan-pelanggan yang rumah tangga, bisnis, industri, itu kan pasti mereka punya kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian dari sisi internal sendiri, kami itu secara bisnis, kami menjalankan bisnis di sisi pembangkitan, di sisi transmisi, dan juga distribusi. Nah, di masing-masing pembangkit, transmisi, distribusi ini kan punya mekanismenya masing-masing. Dan ini harus kami koordinasikan supaya informasi yang akan disampaikan nanti ke publik itu adalah informasi yang valid dan juga bisa kami pertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, ketika terjadi padam, secara internal kami juga harus melakukan koordinasi dengan stakeholder internal kami, terutama untuk pembangkitan, kemudian transmisi, untuk mengetahui sebenarnya ini akar permasalahannya di mana, kemudian jalan keluar tercepat yang bisa kita ambil apa, itu koordinasi terus kami lakukan. Nah, itu masih dari sisi stakeholdernya. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah kita tuh menentukan kita tuh mau ngomong apa sih gitu kan. Ketika kondisi krisis, tentu yang ada di pikiran adalah bagaimana mengatasi krisis ini dengan cepat. Itu dikemas baik melalui press release, kemudian dalam konten media sosial yang di-upload di media sosial korporat maupun yang juga di-blast ke seluruh pegawai untuk dapat disounding bersama-sama. Supaya kita tujuannya satu, supaya masyarakat itu tahu bahwa PLN itu terus-terusan berupaya yang terbaik untuk melakukan normalisasi terhadap aliran listrik. Setelah ditentukan pesan, kemudian tadi channel-channelnya sudah ada, kami melalui media media sosial. Nah, tapi untuk menentukan siapa nih spokesperson-nya itu yang akan berbeda-beda. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, di internal PLN sendiri itu kan ada berlayer-layer ya. Ada lingkup-lingkup yang berbeda. Jadi untuk di lingkup yang paling tinggi di skala untuk berhadapan dengan presiden, menteri, itu tentu yang akan keluar sebagai spokesperson adalah direktur utama. Nah, kemudian bagaimana sih PLN itu juga harus membangun relasi di unit-unit kecil di bawahnya. Jadi ketika Bu Inten itu sebagai representasi PLN secara korporat di kantor pusat, tapi teman-teman kami di unit itu masing-masing juga harus melakukan koordinasi dan juga komunikasi kepada stakeholdernya masing-masing. Jadi belajar dari pengalaman terhadap kondisi krisis terakhir yang menyebabkan padam yang cukup luas sejauh Bali, di mana ini tidak pernah terjadi dalam beberapa belas tahun sebelumnya. Maka PLN melakukan evaluasi dan menjelaskan sebagai closing dari tahapan krisis itu setelah melakukan perbaikan, kemudian bagaimana kami berkomitmen untuk melakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Nah, ditutup dengan kami memberikan kompensasi kepada pelanggan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menghadapi banyak tuntutan dari pihak eksternal, terutama pelanggan dan juga stakeholder utama kami gitu kan. Tapi kami juga harus tenang dan menemukan jawaban yang kira-kira bisa kami pertanggungjawabkan ke depannya. Itulah fungsi dari seorang leader, di mana dia harus tampak yakin dengan apa yang akan disampaikan, meyakinkan pelanggan dan juga stakeholder bahwa kita semua ini berada pada masa sulit yang sama dan juga kita semua akan sama-sama melakukan perbaikan dan juga menyongsong hari yang lebih baik ke depannya. Jadi sebagai seorang leader, menjadi sebuah kewajiban untuk kita semua untuk bisa memiliki kompetensi komunikasi yang baik, bagaimana menyampaikan pesan dengan baik, dan juga jangan panik ketika terjadi krisis, karena kita harus memastikan apa yang kita sampaikan adalah hal yang benar, kita sampaikan dengan jujur dan juga konsisten kepada pelanggan, supaya pesan yang kita sampaikan itu sampai dengan baik kepada seluruh stakeholder yang kita inginkan.
Nah, seperti itu aja untuk sharing kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih semuanya.